Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur, kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah, sempat kita istirahat. Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja, saya mau terus membahas istilah-istilah saya sufi, ya. Jadi kita sudah bahas 4 perkara tentang tasawuf itu. Apa itu tasawuf, ya? Itu taubah, ya. Sod itu adalah sofa, ya. Kemudian waw itu adalah wali, wilayah, ya. Kemudian ada fana, ya. Sekarang saya mau mulai dengan isu yang paling utama yang ditekan oleh para ahli tasawuf, ya, yaitu diri kita, ya. Yaitu nafsu kita. Ketika bicara nafsu secara umum itu diri kita. Ketika bicara secara khusus itu nafsu yang ada dalam diri kita, yaitu hawa, ya, keinginan kita. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu salah satu ayat, yaitu ketika Allah bersumpah dengan nafsu, wa ma sawwaha, dan segala penyempurnaannya, ya. Berarti penciptaan nafsu itu yang paling sempurna, ya. Berarti paling rumit, ya. Berarti diri kita Allah spesialkan, ya. Allah menciptakan manusia itu lebih spesial dari semua yang lain, melebihi malaikat, ya. Berarti kita harus tahu, karena ketika kita mengenal diri kita, kita sudah mengenal pencipta kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, nafsu dirinya, di saat itu juga dia sudah mengenal Tuhannya, ya. Kita sudah banyak membahas itu, tapi sekarang saya mau membahas secara detail, ya. Jadi hari ini pengenalan tentang, ya, nafsu. Kenapa kita bahas tentang nafsu? Nah, kalau mau mengenal diri, harus mengenal nafsu diri kita. Dan juga Nabi pernah bersabda, kalau kita bicara dari sisi musuh, ya, dalam sufi ada 4 musuh, ya. Tapi musuh yang paling kuat menentang kita itu adalah nafsu kita, yaitu ada aduwika nafsuka, ya. Musuh kalian yang paling kuat menentang kalian itu adalah nafsuka, allati baina jambaika, ya. Yaitu yang ada dalam diri kita, nafsu yang ada di diri kita. Berarti ketika Nabi sebutkan itu, Nabi bicara tentang sisi nafsu yang menjadi musuh kita, ya, bukan seluruh kita, ya. Yaitu sisi nafsu yang harus kita tahan. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, dalam Quran Allah sebutkan, dan menahan nafsu dari keinginannya, mencegah nafsu dari keinginannya. Di saat itu dia berada di jannah, surga. Karena jannah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya jannah itu adalah tempat tinggalnya. Berarti ketika dia bisa menahannya, dia sudah berada dalam kondisi surgawi. Ini yang senantiasa dibahas oleh para sufi, tapi sudah mencair,
Ya. Akhirnya hanya saling menuduh saja. Oh, itu nafsu kamu. Tapi tidak paham sebenarnya. Dan sering orang yang bicara itu kurang paham. Karena cuma melihat nafsu orang lain tapi tidak melihat nafsu dirinya. Jadi terlontarlah itu nafsu kamu. Ya. Jadi kita harus paham lebih benar, ya, dengan detail. Sayyidina Ali memberikan sisi lain, sudut pandang lain. Nafsuka matiyatuka farfuq biha. Nafsu kalian itu kendaraan kalian. Jadi berlemah lembutlah dengan nafsu. Nah, itu cara. Walaupun kita tahu bahwa nafsu itu sangat jahat. Nafsu itu musuh kita yang paling kuat. Tapi harus berlemah lembut. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menemui Fir'aun yang waktu itu paling jahat. Karena mendakwa dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Allah perintahkan pada mereka, Nabi Musa dan Harun, wa qula lahu qaulan layyinan. Ya. Kalian ucapkanlah kata-kata yang lembut kepada Fir'aun. Ya. Ini karena Nabi Musa dan Nabi Harun sudah diperlengkapi dengan ilmu, dengan adab, dengan segala yang diperlukan untuk mengajak Fir'aun yang paling jahat di waktu itu. Jadi cara yang paling baik untuk menentang nafsu bukan dengan keras, tapi dengan tegas, yaitu dengan ilmu. Ya. Semakin kita mengenal nafsu, semakin nafsu akan tunduk. Sebagaimana syaitan juga akan tunduk terhadap orang yang berilmu. Ya, itu yang dimaksudkan Nabi. Syaitan lebih takut pada orang yang berilmu yang sedang tidur dari 70 abid yang sedang beribadah tanpa ilmu. Ya. Jadi sangat penting. Begitulah dengan nafsu. Harus berilmu, berarti harus kita tahu. Ya. Nafsu yang mana muncul? Ya. Sisi tindakan nafsu dari mana? Dan ketika itu kalau kita tahu, nafsu akan tunduk. Sebagaimana kendaraan kita di zaman Nabi, para sahabat itu ketika menyebutkan kendaraan, bukan mobil, ya, bukan bis, bukan truk, bukan semua itu. Yang dimaksudkan kendaraan di waktu itu ada kuda, onta, keledai, dan sejenisnya. Ya. Dan ketika kita berilmu, yaitu tahu cara mengendali kuda, kuda akan patuh. Ya. Kita pegang dengan ini orang yang sudah mahir. Kalau pegang kuat-kuat begitu, ya, kuda tahu kita masih amatir dan kuda akan melempar kita. Nah, ini orang tidak tahu menunggang, berarti tidak bisa mengendali saya. Ya. Tapi kalau kita tahu cara duduk, cara mengendalinya, kuda akan patuh, malah akan melayani kita. Ya. Kuda yang tidak suka kita ketika berjalan di bawah pohon, dia akan sengaja berjalan di dekat dahan supaya kita jatuh. Tapi kalau kuda yang sudah patuh pada kita, karena tahu kita punya ilmu, tahu cara, kita sudah mahir, selalu akan mengelaknya. Jadi kuda punya perasaan. Ya. Begitulah nafsu. Ya. Nafsu diri kita, nafsu orang lain punya perasaan. Suka balas dendam. Ya. Pada diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu. Karena kita amatir.
Ya. Tapi akan patuh kalau kita tahu. Itu nafsu diri kita. Perhatikan itu. Ya. Itu sebabnya nafsu dan syaitan tidak bisa mengganggu kita. Dan begitulah orang lain, begitulah dunia. Nah, itu 4 musuh kita. Nafsu, syaitan, orang lain, dan dunia. Oke, nanti kita bahas itu. Itu juga istilah sufi yang sangat penting juga. Ya. Jadi dari sisi musuh. Sekarang saya mau kembali pada membahas siapa diri kita. Ya. Karena harus kita tahu, harus kita mengenal diri kita. Jadi dari segi ciptaan itu ada 4, ya, segi ciptaan supaya kita paham, ya, nafsu mana yang sudah tergugahkan, ya. Karena satu persatu itu akan tergugah sesuai waktu dan keadaan dan latihan, ya. Yaitu yang paling pertama itu adalah nafsu gizi dan pertumbuhan. Nafsu gizi ini sama dengan binatang. Bisa terlihat sejak kecil. Anak yang lahir itu sudah Allah berikan 5 kekuatan. Ya. Itu Allah tanamkan secara fitrah, secara naluri, ya. Sudah ada dalam setiap, ya, setiap manusia dan binatang, yaitu pertama masikah, menggenggam. Karena lahir pun mulai menggenggam, nah, kuat sekali genggamannya, ya. Kemudian jazibah, setelah menggenggam menarik ke diri, ya. Itu sebenarnya apa saja digenggam dia masuk ke mulut, ya, itu naluri, itu sudah Allah tanamkan di setiap anak. Kemudian dimasukkan yaitu hadimah, yaitu menghadam dalam bahasa Melayu, yaitu mencerna dalam perut. Ya. Kemudian dafi'ah, menolak apa yang tidak ada gunanya, yaitu kotoran dan cairan yang tidak ada gunanya ditolak. Itu sudah Allah siapkan dalam setiap nafsu. Ya. Kemudian murabbiyah, yaitu yang bergizi, yang bermanfaat buat kita, yang bisa dibuat untuk membuat tenaga dan darah dan semua itu diedarkan. Itu murabbiyah, ya. Seperti mengurus seluruh badan kita. Itu nafsu pertama, nafsu gizi dan pertumbuhan. Dan kekhususannya adalah az-ziyadah wan nuqsan, bertambah atau berkurang. Kalau kurang kekuatan itu, berarti akan pertumbuhannya, gizinya kurang. Ya, terjadi stunting dan seterusnya. Tapi kalau berlebihan, terjadi gemukan, ya, terlalu, harus diantara. Dan nafsu ini, kalau nafsu saja tidak ada yang membatasinya, ya, asal saja, asal ambil, asal dicerna, semuanya asal saja. Itu sebabnya perlukan syariat untuk membatasinya, ya. Jadi harus mulai belajar. Boleh ambil ini, tidak boleh ambil itu, ya. Boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ya. Ini berkaitan dengan pertumbuhan, ya. Boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Jadi ada halal haramnya, itu batas, ya. Boleh makan, tapi tidak boleh melampaui batas. Harus belajar menahan diri, ya, tidak melampaui batas. Boleh mengambil, tapi harus dengan cara yang baik. Tidak boleh merampas, tidak boleh mencuri, tidak boleh, ya, menipu, tidak boleh semua itu. Itu syariat yang membatasi nafsu pertama, ya. Kalau dijaga dengan baik, pertumbuhannya baik, ya. Kalau tidak dijaga dengan baik, ada sisi yang tidak baik.
Ya, apakah itu akan merusaknya karena racun, ya, karena tidak baik, ya, makanan yang tidak baik yang masuk, ya, semua itu ada syariat yang membatasinya. Ya. Kalau merusak diri tidak boleh, ya. Itu syariat, ya, itu dasar hukum, yaitu tidak boleh merusak diri kita. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah, ya, jangan mencapakkan diri kita pada kebinasaan, ya. Jadi tidak boleh, itu syariat melarang, ya. Kemudian nafsu ini juga, ya, membentuk satu emosi, yaitu kalau dapat dia senang, ya. Kalau tidak dapat, dia mulai resah gelisah, ya, mulai stres. Kalau tidak dapat makanan, anak mulai menangis, ya, sampai gitu, ya. Kalau tidak dapat, kalau dapat dia akan tenang, ya, dia akan, karena merasa senang dengan itu. Jadi emosi di sini ada, dapat atau tidak, dia akan, ya, senang dengan kondisinya. Kalau tidak, dia akan resah gelisah. Lalu sampai ke dewasa terkadang begitu. Karena tidak menggugahkan nafsu-nafsu berikutnya, ya, ada orang begitu, marah-marah kalau tidak dapat makanan, ya, resah gelisah kalau tidak dapat makanan, ya, dan pikirannya itu saja, ya, sampai akhirnya berganti dari makanan ke uang, resah gelisah tidak dapat uang, ya. Jadi sebenarnya dari nafsu yang sama, ya, akan terus begitu, ya. Ketakutan, ya, kalau dicegah, ya. Ini nafsu pertama, dan sama dengan binatang. Binatang kalau tidak diberi makanan, ya, mulai galak, ya, mulai resah, sangat resah kalau dikurung dan kurungan tanpa makanan, ya, ya. Manusia begitu juga, sama dengan binatang di sisi nafsu ini, ya, tidak ada bedanya. Dan pengantarnya, pengontrolnya itu ada levernya, ya. Itu sebenarnya lever ada kaitan dengan marah, ya. Kalau tidak dapat marah, jadi pemarah itu sering karena kurang gizi, kurang makan, kurang istirahat, kurang, ya. Curan. Ya. Jadi marah, ya. Ini nafsu pertama, ya. Kemudian masuk ke nafsu kedua. Kalau sudah yang menjaga dengan baik akan menggugahkan nafsu kedua, yaitu nafsu kedua itu hissiyah, hayawaniyah, yaitu nafsu panca indera, ya, dan nafsu kehidupan. Hayawaniyah di sini maksudnya kehidupan, ya. Dia mulai bermasyarakat, dia mulai bergaul, tapi pergaulan itu terpengaruh oleh panca inderanya, ya. Dia suka mendengar suara tertentu dan tidak suka suara yang lain. Dia suka melihat, ya, bentuk, warna tertentu dan tidak suka yang lain. Begitulah penciuman, begitulah perasa, begitulah peraba. Terkadang campuran dari semua itu, ya. Dia suka makanan tertentu, ya. Dari sisi penampilannya bagus sekali, tertarik. Tapi kalau ada bunyi yang aneh-aneh, langsung, ya, tidak tertarik lagi, ya. Di dalamnya ada sesuatu yang lain, ya, gitu. Jadi semuanya ini, ataupun
semuanya indah tapi rasanya aneh, ya, hilang selera, ya, gitu. Jadi semuanya harus rasi. Ini panca indera yang nafsu yang kedua, yaitu panca indera luar, ya. Ada lagi panca indera dalam, nanti kita bahas. Oke. Di sini mempengaruhi suka atau tidak suka, senang atau ya tidak senang. Ya. Dia mendengar sesuatu dia suka, dia senang dengan itu. Mendengar yang lain dia tidak suka. Jadi emosinya naik turun karena suara-suara tertentu, ya, warna-warna tertentu, bentuk-bentuk tertentu, ya, dan seterusnya gitu. Jadi sering, ya, ada orang kita lihat langsung suka, ada yang melihat penampilan saja sudah tidak suka. Ya. Jadi itu mempengaruhi emosi kita. Ya. Ya, sering terjadi. Nah, itu juga sesuai dengan lingkungan kita. Ya. Ada yang suka warna tertentu. Kalau kita ke Pakistan, rumah-rumah ada warna tertentu. Bagi mereka itu indah sekali. Bagi orang luar melihat, oh jelek sekali. Ya, gitu. Itu kebiasaan, mereka sudah dibesarkan dalam kondisi itu, semua sudah terbiasa suka dengan warna itu atau bentuk tertentu, ya, dan seterusnya, ya. Ini semuanya berkaitan dengan panca indera, ya. Jadi pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa dan peraba, ya. Itu tingkatannya. Paling tinggi itu pendengaran. Itu sebab Allah sebutkan inna sam'a wal basara wal fuadu kanu ulaika kanu anhu mas'ula, ya. Jadi pendengaran, penglihatan itu yang paling, ya, kuat, dan apa yang mempengaruhi hati kita itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Kenapa tidak suka? Nah, tidak suka mendengar, ya, Allah akan tanya. Kita harus punya alasan. Kenapa tidak suka melihat? Ya. Jadi di sini syariat dan adab juga mainkan peran di sini. Ya. Syariat menetapkan harus mendengarkan yang baik-baik dan tidak mendengarkan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik. Harus kita jauhi karena itu akan ditanya. Begitulah melihat yang halal dan tidak boleh melihat yang haram, itu akan ditanya. Itulah ketertarikan hati kita pada yang halal. Kalau tertarik pada yang haram, itu juga akan ditanya. Nah, di sini syariat memainkan, tapi ada sisi syariatnya, ada sisi adabnya juga, ya. Yaitu ada waktu-waktu tertentu boleh kita lihat, ada waktu tertentu tidak boleh kita lihat, ya. Itu tergantung pada kondisi, ya. Karena waktu, tempat, dan keadaan kalau sudah berubah menjadi, ya, boleh. Kalau sesuatu yang tidak boleh, itu harus dipelajari. Jadi dipelajari syariatnya dan pelajari adab-adabnya untuk menempuh nafsu ini, ya. Dan yang mempengaruhi kita itu adalah suka dan tidak suka, paling menonjol. Dan yang mengontrol itu, setiap apa yang kita dengar itu masuk ke sadrun, hati kita, tapi hati yang menghadap pada makhluk, ya. Disinilah munculnya hati suka atau tidak suka. Berarti hati yang menentukan, ya. Karena sadrun itu yang menghadap pada makhluk. Di sini juga tempat masuknya setan. Jadi kalau tidak ada syariat yang membatasinya, setan mengacaukan, ya. Itu sebabnya setan menggalakkan kita melihat yang haram, mendengarkan kata-kata yang tidak baik, kecimpung dalam pembicaraan yang tidak baik, semua itu, ya.
Tapi kalau kita tahu syariat, langsung kita tahu, oh ini tidak boleh. Ini dilarang syariat. Ini Allah melarangnya. Ini Nabi tidak suka. Semuanya itu ya, bisa mencegah kita dari sisi nafsu ini yang tidak baik. Berarti nafsu ini ketika nanti kita bicara tentang tindakan, setiap nafsu itu ada munculnya nafsu-nafsu seperti ammaratun bisu, itu lebih banyak pada nafsu pertama, ya. Seperti lawamah, ya, lebih banyak pada nafsu yang kedua ini. Karena suka atau tidak suka, berarti ketika kita membuat keputusan tidak suka, tapi akhirnya ternyata baik buat kita, kita menyesal, kita mengkritik diri kita sendiri. Nah, itu dari segi tindakan nanti kita bahas itu. Itu ada tingkatan-tingkatan nafsu yang Allah sebutkan dalam Quran juga. Ya. Jadi harus kita paham segi ciptaan dulu. Ya. Pertama, nafsu gizi dan pertumbuhan. Kedua, nafsu panca indera. Berarti berkaitan dengan perasaan kita. Itu berarti berkaitan dengan kehidupan kita. Kehidupan bermasyarakat. Di sinilah banyak muncul masalah kalau kita tidak kembali pada hukum-hukum Allah, syariat. Ya, dan adab-adab itu harus kita jaga dengan baik supaya nafsu ini bertumbuh dengan baik. Ketika kita menjaga sisi lahirnya, muncul lagi kekuatan nafsu ini sisi batin, yaitu munculnya pertama akal sehat, hissul mushtarak. Akal sehat ini kalau bahasa Inggris common sense, ya. Jadi banyak yang kalau kita perhatikan saja tidak perlu diingatkan lagi, karena sudah memang begitu. Api membakar. Memang begitu. Ya. Tidak perlu diingatkan lagi. Tapi karena kelalaian manusia, terkadang harus diingatkan. Ya. Masukkan jari ke api, terbakar. Baru sadar. Baru ingat. Sebenarnya dia tahu. Tapi karena iseng. Jadi kurang tahu. Ketika terbakar, baru tahu lagi. Baru ingat. Begitulah benda tajam. Secara common sense, akal sehat, pasti akan melukai kita. Jangan main-main dengan api, jangan main-main dengan benda tajam. Ya. Pasti akan melukai. Itu common sense, itu akal sehat. Tapi terkadang kita tidak, ya, menggunakan akal sehat itu lalai, sembarangan pakai, teriris. Atau keadaan kita terlalu sibuk tidak memperhatikan, teriris. Ya, itu banyak kondisi, ya, yang menyebabkan kita lupa. Ketika teriris, baru ingat kembali. Nah, itu pisau tajam. Ya, begitu. Jadi senantiasa akan bolak-balik itu sampai kita lebih peka, lebih memperhatikannya. Berarti akal sehat akan lebih bermanfaat buat kita. Berarti semakin sehat. Berarti akal sehat sebelumnya itu kurang sehat. Oke. Dari akal sehat ini munculnya khayal. Ya. Sebuah khayalan yang kita bisa ambil dari semua yang sudah terjadi dan sudah kita lihat. Ada yang naik turun, ada yang putar-putar, ada bolak-balik, macam-macam. Ya, kita mulai mengkhayalkan sesuatu dari common sense itu. Ya, dari situ kita ambil, ya, kesimpulan dari itu, waham. Waham di sini ada mengambil pengertian dan bisa menghasilkan sesuatu yang lain. Ya. Jadi kita melihat, ya, sesuatu yang bulat itu putar-putar, akhirnya terciptalah sepeda. Dari sepeda itu ke sepeda motor, ke mobil, ke apa-apa, semuanya kena putar. Jadi kita manfaatkan putar itu. Ya. Kemudian ada common sense tentang sesuatu yang bolak-balik. Jadi terciptalah putarnya mesin cuci, kemudian bolak-balik untuk, ya, membilas, ya, itu. Jadi dari situlah tercipta, ya,
Semua berawal dari akal sehat. Semakin sehat, semakin bisa menciptakan banyak. Ya. Karena bisa memunculkan khayalan kita. Dan khayalan itulah sesuatu yang Allah berikan, tapi belum ada contoh. Nah, itu khayalan. Ya. Ada contoh sesuatu yang lain, kita cantumkan, menghasilkan sesuatu yang lain. Ya, itu kuasa yang Allah berikan pada setiap manusia, dan itu tidak diberikan pada yang lain. Yang lain ditetapkan begitu saja. Seperti laba-laba membuat sarang, dari dulu sampai hari kiamat nanti sarangnya sama saja. Ya, karena itu ditanamkan begitu saja. Tapi manusia dulu tempat tinggalnya sekarang lain. Karena berkembang terus. Ya. Ini dari hasil panca indera dalam nafsu kedua ini. Semakin kita menggugahkan, membangkitkan penggunaannya, semakin canggih kita. Ya. Dari situ muncul satu sifat lagi, yang kekuatan lagi, yaitu hifzun, menyimpannya. Ketika kita sudah mempelajarinya, kita simpan. Dan ketika kita memerlukannya, kita mulai pikir, merenungkan, kita bisa menggunakannya. Jadi semakin banyak informasi, yaitu akal sehat itu, semakin cepat kita bisa mengaplikasikannya. Ya. Ini nafsu kedua. Sudah luar biasa. Itu mengenal diri cuma hanya untuk urusan dunia. Ya. Jadi semakin kita menggunakannya, semakin hidup dengan mudah. Dari perkara yang sederhana. Ya. Kalau dulu orang minum air saja. Ya. Kemudian berkembang, bisa minum jus, minum kopi, teh, semua itu. Karena memperhatikannya, ya, dan menggunakan akal sehat. Kalau tanpa akal sehat, susah nanti. Kunyah teh, kemudian minum air hangat. Ya. Tapi kalau sudah menggunakan akal sehat itu, sekian banyak tehnya, sekian banyak airnya, sekian banyak gulanya, supaya pas. Ya. Baru enak. Ya, kalau tidak, kurang enak. Kalau mau masak sesuatu asal saja, sendiri pun tidak mau makan. Ya, terlalu asin, terlalu pedas, terlalu apa ya. Ya. Dari di sini, nafsu kedua ini memainkan peran yang sangat-sangat besar dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya namakan nafsu kehidupan. Ya. Okay. Perasaan dan nafsu kehidupan, karena sangat mempengaruhi kehidupan kita. Semakin kita menggunakan akal sehat, semakin bisa kita menikmati dunia yang Allah ciptakan buat kita. Ya. Ini sudah luar biasa, ya, karena mengenal nafsu ini. Tapi satu masalah, kalau hanya tetap di nafsu ini, kita bisa menikmati dunia tanpa Sang Pencipta. Akhirnya bosan, akhirnya tidak, ya, karena tidak maju-maju lagi. Karena dunia ini bisa maju sampai tahap tertentu saja, bisa sangat canggih, tapi akhirnya cuma kecanggihan itu saja. Ya. Jadi harus menggugahkan nafsu ketiga. Ya. Dari ujung nafsu pertama itu sama dengan awal nafsu ketiga, tapi beda. Satu sisi sama, yaitu nafsu, ujung nafsu kedua ini pikir, tapi pikir tentang urusan dunia. Ya. Awal permulaan nafsu ketiga yaitu natiqah qudsiyah, yaitu nafsu intelek, nafsu yang ada sesuatu di sebalik itu, sudah mulai memahami ada sesuatu di sebalik ini, yaitu Sang Pencipta. Dan awal itu ada hasil dari pikir juga, itu tafakur, ya, yang diisyaratkan dalam Al-Quran.
alladzina yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Hasilnya ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Faqina adzabannar. Yaitu orang yang sudah bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi dan bisa memanfaatkan sedapat mungkin, akhirnya dia menemukan intinya, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ya. Jadi bisa menghubungkan pada Sang Pencipta. Ketika menghubungkan pada Sang Pencipta, disitulah munculnya nafsu yang ketiga. Ya. Yang sudah inteleknya sudah mulai, ya. Dan disinilah dari segi rohani baru akil balik. Yang sebelum belum akil balik. Ya. Karena akal sudah mulai, ya, berfungsi, dan segala apa yang dia lakukan, segala apa yang dia ucapkan, segala apa yang dia dengarkan, segala apa saja dia selalu menghubungkan pada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, selalu hubungkan pada Sang Pencipta dan menyadari bahwa tidak ada satu pun kejadian yang sia-sia. Semuanya Allah rencanakan. Berarti kalau Allah rencanakan, semuanya baik. Semua ada manfaat, semua ada hikmah, semua ada pelajaran. Semuanya akan memberi kebaikan buat kita. Nah, di saat ini hidupnya nafsu ketiga. Okay. Dan menuju pada kemurnian, kesucian, kudsiyah. Ya. Menuju ke sana. Jadi ketika mulai kita pikir-pikir dan menghubungkan pada Sang Pencipta, muncullah kekuatan kedua, yaitu zikir. Dia senantiasa ingat. Dari zikir di sini maksudnya bukan, ya, mulut. Dia sudah senantiasa ingat Sang Pencipta. Karena dia sudah menghubungkan setiap kejadian ini pada Sang Pencipta. Jadi muncullah nafsu ketiga ini. Selalu ingat Sang Pencipta. Ya. Ketika selalu mengingat Sang Pencipta, muncullah ilmu yang sebenarnya. Jadi sebelumnya itu informasi saja. Ketika dia bisa memahami setiap kejadian, memahami bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah, disinilah ilmunya. Karena dia bisa menghubungkan semuanya pada Sang Pencipta. Disinilah ilmu yang sebenarnya. Ya. Ketika dia mendapat ilmu itu, reaksi dari itu, hasil dari pemahaman itu, dia akan beramal dengan amal yang benar. Berarti sebelumnya amal itu belum cukup benar. Karena belum terhubung. Walaupun dia sholat, belum terhubung dengan Sang Pencipta. Ya. Walaupun dia puasa, belum terhubung. Ya. Itu latihan-latihan saja. Tapi sekarang, kalau sudah masuk nafsu ketiga, amalnya adalah dengan istilah bukan amal, hilm. Ya. Jadi dia beramal dengan penuh kasih sayang, penuh kesadaran, penuh lemah lembutan, penuh pemaafan, karena dia paham orang lain belum beramal dengan benar. Ya. Jadi dia tidak akan mencela, dia tidak akan menghina, tapi dengan lemah lembut dia akan mengajak. Sebagaimana perintah Allah, katakanlah dengan kata-kata yang lemah lembut pada Fir'aun. Ya, begitu. Jadi berarti dia sudah akan berlemah lembut dengan nafsu dirinya sendiri juga. Dengan pengalamannya, dengan ilmunya. Ya. Jadi dia menjadi orang yang tegas, tapi tidak keras. Orang yang keras belum punya ilmu. Ya. Orang yang punya ilmu tidak akan keras, tapi dia akan tegas. Ya. Itu sebenarnya sangat tegas ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun. Karena dengan ilmu, dengan pemahaman bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, termasuk Fir'aun. Ya. Berarti nafsunya tidak akan, ya, merusak dirinya. Ya.
Karena dia sudah paham kondisi nafsunya. Ya. Jadi dari situlah munculnya nabaha, tergugah. Dia sudah bangun dari tidur. Jadi sebelumnya masih tidur. Ya. Ketika mulai pikir, zikir, ilmu, dan tindakan itu, baru proses bangun. Sampai akhirnya baru bangun. Ya. Dan di sini, nafsu ini tidak ada pengantarnya, tidak ada pengontrolnya. Karena pengontrolnya itu adalah guru. Ya. Nabi, Rasul, para wali, para imam, ya, yang sudah berpengalaman, yang bisa membimbing kita untuk menghidupkan nafsu ini. Ya. Jadi tidak ada pengantar. Yang pertama pengantarnya, pengontrolnya itu adalah lever. Yang kedua adalah sadrun, hatinya. Yang ketiga tidak ada. Begitulah nafsu keempat tidak ada juga. Karena yang keempat itu langsung dari Sang Pencipta. Insya Allah nanti kita bahas, karena itu susah dipahami. Karena segala sesuatu tersembunyi di sebalik ketika masuk nafsu keempat. Jadi kacau. Kalau belum paham benar nafsu 1, 2, dan 3 ini, nafsu keempat membuat kita kacau. Karena semuanya di sebalik. Ya. Al-baqa fil fana. Ya. Dia baqa dalam keadaan fana terus. Bagaimana bisa paham? Ya. Dia kaya dalam keadaan miskin terus. Ya. Berarti dia hidup dalam keadaan mati. Maksudnya mati dari sisi yang tidak baik, hidupkan sisi yang baik. Ya, bukan membunuh diri. Ya, yang dia maksudkan sufi, maksudkan ya, mutu qabla anta mutu, matilah sebelum kalian mati, itu maksudnya matikan nafsu, bukan matikan diri. Ya. Ketika nafsu mati, baru hidup. Ya, yang sebenarnya. Berarti dulu nafsu dia hidup itu karena nafsunya sendiri. Sekarang kalau sudah matikan nafsunya, dirinya hidup bersama Allah. Ya, itu. Karena dia tahu, ya, dia tidak akan hidup kalau Allah tidak izinkan dia hidup. Ya, dia tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa apapun kecuali dengan izin Allah terus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, ini insyaallah sebahagian dari ya pengenalan nafsu ya. Jadi sangat penting untuk mempelajarinya supaya kita tahu ya siapa diri kita. Ya. Dan diri kita itu rumit sekali. Ya. Wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Nanti kita bahas ya. Nah, diri kita sekurang-kurangnya ada 4 ya, sekurang-kurangnya. Tapi sebenarnya ada lebih. Yaitu nafsu, hati, akal, dan roh. Tapi sebenarnya sebelumnya itu orang tidak perlu bahas itu karena semua orang tahu jasad kita. Ya. Itu sebenarnya cuma dan kalian diciptakan dari sesuatu yang kalian sudah tahu. Jadi tidak dibahas in detail. Ya. Yang setelah roh itu ada dinamakan cahaya. Ya, itu juga nanti harus dibahas supaya karena awal kita itu cahaya yang Allah ciptakan, yaitu cahaya Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini ada perbedaan pendapat. Bagi mereka yang sudah melihat cahaya tidak pernah akan ragu. Bagi mereka yang belum melihat cahaya, mereka meragukannya. Itu. Ya. Jadi di sini buktinya harus melihatnya. Ya. Kalau melihat tidak pernah akan ragu. Nah ini cahaya ini macam-macam. Ya. Jadi segala apa yang kita lakukan itu ada cahayanya. Dan umumnya terlihat di ubun-ubun. Di sini pancarannya. Jadi kalau rajin sholat ada sini, bukan tidak hitam. Ya.
Ya, cahaya salat terpancar di sini. Tapi sekarang ditafsirkan sebagai jidat hitam. Ya, bukan. Cahaya puasa ada di sini. Cahaya kebaikan ada di sini. Semuanya terlihat. Ya. Itu tanda-tandanya di wajah. Tapi sebenarnya di ubun-ubun, di atas wajah, paling atas. Jadi tempat sujud. Ya. Semakin banyak kita sujud, semakin bercahaya. Bukan semakin hitam. Saya paham sekarang. Itu nanti kita bahas itu. Tapi yang saya ingin tumpukan itu, yang diri kita itu, yang harus kita paham adalah nafsu, hati, akal, dan ruh. Ya, 4 ini insya Allah. Jadi ini istilah pertama, nafsu. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Ya. Tapi belum selesai ini. Ya, nafsu ini macam banyak. Dari segi tindakan lain lagi. Ya, dari segi aplikasi nanti harus kita sering membahas. Karena sesuatu yang tiap hari terjadi, tiap saat terjadi. Berarti harus dibahas terus sampai kita benar-benar sadar. Ya. Benar-benar tahu, oh ini terpengaruh, kita sedang terpengaruh nafsu pertama. Ini sedang terpengaruh nafsu kedua, sedang terpengaruh nafsu ketiga, dan seterusnya. Dan segi tindakan, ya, bisa digolongkan dalam nafsu apa? Ammaratun bisu, itu Allah sebutkan dalam Quran, atau ammaratu bisu, ya, kemudian lawama, ya, ataupun sawwalah, ataupun mulhimah, ataupun mutmainnah, atau radiyah, mardiyah, dan semua itu Allah sebutkan dalam Quran. Ya. Ya, itu ada isyarat-isyarat dalam Quran. Ya. Nah, itu dari segi tindakan. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita paham, kita langsung bisa, oh ini nafsu saya ini. Ya. Jadi jangan seperti orang bodoh mengatakan itu nafsu kamu. Ya. Selesai perkara. Ya. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu nafsu yang mana. Ya. Padahal orang yang sebutkan itu nafsu kamu, sebenarnya dia sudah memasukkan itu nafsu dirinya sendiri juga. Karena dia tidak paham. Dan cara dia bicarakan semua itu dari nafsunya juga. Ya, tapi saking karena dia tidak paham muncul dari mana, ya, bagaimana kondisinya, ya, apa yang terjadi, ya, karena tidak tahu, itu sebabnya akhirnya bertengkar saja. Jadi bukan hanya nafsu terlibat, syaitan pun terlibat. Karena bertengkar itu dari syaitan. Ya. Perkelahian, perdebatan itu dari syaitan. Ya. Nanti kita bahas tentang musuh-musuh. Ya, itu juga harus dibahas. Ya, berarti ajaran sufi bukan melayang-layang saja. Ya. Harus mengetahui semua itu supaya kita bisa beradab dan berakhlak dengan baik. Ya. Dan bisa memahami fungsi syariat. Kenapa harus ada syariat? Karena ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada syariat. Itu surga tidak ada syariat. Ya, harus ingat. Selagi ada nafsu, ada syariat untuk membatasinya. Ya. Ketika masuk surga tidak ada syariat. Di sana bebas. Karena tidak ada nafsu. Jadi di dunia selalu akan ada syariat untuk membatasi. Oke, paham sekarang? Oke, insyaAllah. Ya. Oke, cukup sekarang ya. Nanti insyaAllah kita bahas lagi. Dan harus kita ulang-ulangi terus. Supaya benar-benar menjadi, kalau bahasa Melayu, sebati dengan kita. Menjadi natural dengan kita. Bisa kita selalu mengenalnya. Nah, di saat itulah menjadi orang yang sudah tahu. Ya. Dan sebelum itu belum tahu. Ya. Walaupun dia punya informasi ini sana, tapi dari segi pemahaman dia belum. Sehingga dia harus
senantiasa mengecek dirinya, senantiasa melatih dirinya, senantiasa mengaplikasikan apa yang dia sudah tahu. Insya Allah nanti akan muncul satu kesadaran. Oh, ini yang dimasukkan oleh guru. Ya, oke. Sebelum itu belum. Ketika munculnya kesadaran itu, ini yang dimasukkan guru baru. Itu baru permulaan. Oke. Bismillah. Oke. Wa ila barakati rasuli ahli baitin Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna bismika ya Allah. Alhamdulillah, bismillah.